Rangers, perkenalkan nama saya Harwin Haryanto Valian, umur 22 tahun, kelompok 120 star, juga baru saja lulus angkatan 2016 jurusan marketing, dan juga baru saja diangkat jadi pegawai tetap di PT Equity World Futures. Jadi pengalamannya sebenarnya kurang lebih aku mau cerita pengalamanku di semester 7 ya. Tapi aku mau kasih background dulu sebelumnya kenapa aku masuk marketing, karena memang awalnya dapat saran dari orang tua dan juga katanya maksudnya aku ada bakat dalam berkomunikasi. Ya komunikasi lah, kan marketing juga biasanya kan berhubungan dengan orang dan seperti lain-lain itu, tapi pas aku jalaninnya sendiri itu agak aneh. Karena saya merasa kuliah itu, maksudnya saya kuliah nih nimba ilmu, tapi kok saya merasa saya tidak dapat apa-apa hingga semester sekian. Pas itu kurang lebih saya baru mendapatkan belajar sesuatu di semester 6. Jadi semester 1 sampai 5 itu saya hanya menjalani rutinitas. Jadi saya tidak ada target, tidak tahu mau kerja apa ke depannya, tidak tahu apa yang saya mau gali, potensi saya di situ tidak tahu. Sejak semester 6 baru ada praktek-prakteknya, baru saya sadar, oh ternyata marketing ini ilmunya kepake. Nah, ketika saya perform di semester 6, malah di semester 7 Tuhan punya kehendak lain, di mana saya yang perform dibuat tidak perform di semester itu. Ada mata kuliah satu namanya itu seminar marketing, di mana di mata kuliah itu kita 3 kali worst group, kita itu bakal dikeluarkan dari kelas itu. Ya cukup strict sih memang. Dan pertamanya juga dengar kok dosen ini mau anak didiknya itu nggak lulus gitu loh. Kan aneh. Gimana kok ada sistem yang seperti ini, baru tahu saya ada sistem kayak gini. Pertama protes terus jalanin, ya biasa aja pertamanya karena belum kena kan. Kena sekali masih biasa, cuma ada perasaan sudah tidak enak, benci ke dosennya. Jadi punya motivasi di mana saya ingin bungkam dosen itu. Saya mau buktikan bahwa saya bisa, saya bukan worst group. Saya buktikan bahwa saya bukan worst group dan saya tidak mau sampai saya itu dikeluarkan, karena mata kuliah itu connect sama sertifikasi yang saya ambil di semester itu, yang dimana kalau misalnya saya nggak lulus itu, ya bakal ngefek di kelulusan saya. Jadi saya bisa lulusnya 5 tahun, bukan 4 tahun. Terus lanjut lagi dengan motivasi yang seperti itu, motivasi yang salah itu, ternyata terpilihlah lagi saya dari kelompok saya sebagai worst group. Di mana di hari itu saya merasa sangat tidak adil. Saya juga kadang-kadang saya ngomel juga di hari itu. Kok Tuhan berikan saya momen seperti ini, di mana saya itu perform di hari itu, saya bukan kelompok yang terburuk hari itu, tapi entah kenapa kelas itu memvoting bahwa kelompok saya itu yang terburuk. Padahal dari perspektif dosen pun tidak merasa bahwa kelompok saya yang terburuk. Menurut dia ada yang lebih buruk dibanding saya. Tapi karena voting kelas bilang saya yang terburuk, ya saya jadi worst group kedua kali. Di hari itu saya benar-benar jatuh, benar-benar nggak tahu mau ngapain. Karena kalau saya kena lagi sekali, udah nggak tahu. Hangus lah. Anggapannya aku sudah bisa dipastikan aku telat lulusnya. Ketika aku desperate itu, aku diberikan titik, aku dihibur sama teman-teman, tentang aja dosen nggak mungkin lah nggak lulusin muridnya cuma karena kayak gitu doang. Itu paling cuma ngancam doang, cuma ancam belaka. Tapi kok makin hari kok kayaknya bener juga apa yang dikatain. Jadi bener-bener desperate sampai bener-bener takut nggak lulus, sampai sudah ngomong ke orang tua, mah kayaknya bisa kalau panggilanku hau-hau di rumah bisa lulus kalau misalnya terjadi lagi. Mak tolong doain ya supaya bisa. Di hari itulah aku dimana benar-benar sudah dapat motivasi, dimana aku mau berserah sama Tuhan. Aku melakukan yang sebaiknya dengan penyertaan Tuhan, dan saya yakin bahwa saya bisa. Karena saya merasakan Tuhan kan melihat dan juga mendengar dari anaknya, pasti tahu lah apa yang dialami sama anaknya gitu kan, pasti tahu. Jadi sejak hari itu saya memiliki rutinitas di mana ketika saya sebelum kerja tugas saya baca Alkitab dan saya memuji Tuhan. Dan tentu saja saya lakukan itu terus-menerus sambil saya melakukan yang terbaik. Ketika saya menemukan motivasi yang benar, yaitu benar-benar saya bekerja untuk Tuhan gitu, terutama juga belajar juga saya motivasi untuk Tuhan juga. Jadi entah kenapa saya tuh benar-benar mau melakukan sesuatu yang tidak mau dikerjakan sama kelompok lain. Di mana yang lain orientasinya nilai, saya kerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Dan alhasil ada satu momen di mana di momen sertifikasi, ada momen di mana aku harus presentasi tentang suatu produk. Nah, pembicaranya kebetulan pemiliknya itu jadi jurinya. Jadi H-1 atau H-1 minggu dari presentasi itu kita diberikan tugas untuk mencari tahu tentang info dan problemnya kenapa bisa produk itu gagal. Di sini karena motivasi saya sudah beda, saya mengerjakannya itu beda sama yang lain. Yang lain cuma browsing, saya sampai survei ke 5 supermarket yang berbeda. Pas itu produknya kalau nggak salah
produk yang saya survei itu produk makanan kaleng. Itu ada sarden dan tuna kaleng. Jadi yang lain cuma browsing, saya sampai turun lapangan, ngecekin satu-satu, sampai saya buka jurnal-jurnal juga, dan alhasil di hari H saya presentasi, saya menjadi kelompok terbaik yang presentasi di hari itu. Dan entah kenapa momennya juga, Tuhan baik banget di hari itu, di mana status works group saya 3 kali itu diputihkan. Jadi sudah diangkat. Hari itu lega banget, dan ternyata belajar di hari itu bahwa motivasi yang benar itu penting. Dimana kalau kita hidup orientasi ke arah Tuhan, pasti Tuhan juga kasih kita yang terbaik juga. Karena kalau kita orientasi sudah ke Tuhan, kita pasti bakal melakukan segala hal itu dengan sebaik mungkin. Sebaik terbaik kita juga. Di Sertif itu juga ternyata dilombakan. Jadi lombanya itu kita diberikan sebuah kasus, tapi kasusnya real ya, dimana kita disuruh bantu untuk meningkatkan omset sebuah perusahaan restoran gitu, yang memang lagi fail gitu posisinya, memang lagi fail. Dan dengan motivasi yang sama, saya bersama kelompok saya juga melakukan hal yang sama. Saya mengerjakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, yang dimana harusnya kalau kelompok lain seminggu cuma survei sekali, saya seminggu bisa 5-6 kali survei, dari pagi sampai tutup tokonya. Saya survei seperti itu, saya lanjutkan seperti itu, dan dengan motivasinya memang pekerjaan untuk Tuhan, dan juga karena belas kasih, karena saya merasa kasihan juga sama ownernya, sudah bayar mahal-mahal tapi tidak menghasilkan. Jadi memang motivasinya bukan buat cari nilai, memang benar-benar mau bantu ownernya untuk mengembangkan usahanya, bagaimana caranya bisa mempertahankan, bagaimana caranya usaha ini harus sustain. Seperti itu, dan alhasil juga di akhir, karena saya memiliki motivasi yang benar, Tuhan berikan saya kesempatan untuk kelompok saya supaya bisa jadi juara 1. Dan jadi maksudnya kebanggaannya itu beda gitu loh. Dimana aku yang startnya dibikin di bawah, di works group, anggapannya kalau di kuliah kalian tahu ada grade-grade-nya lah. Ada grade A, grade B, grade C. Dimana yang grade A itu yang pinter depan, ada grade B yang tengah, ada grade C yang di belakang. Saya hitungannya grade C lah. Yang saya di grade C, kumpulan anak-anak works group, dengan penyertaan Tuhan, kita buktikan gitu loh, bahwa kita itu bisa. Kita tuh tidak bisa ngerjakan semua itu sendiri. Dan aku bisa ngomong bahwa kalau menghadapi hidupmu ada di titik bawah itu penting. Artinya Tuhan siapkan kamu untuk menaiki level yang lebih baru atau lebih tinggi. Jadi enjoy tekanan itu tuh harus. Anggapannya di Kolose 3 ayat 23 ya kalau salah ya. Itu mengatakan tentang kalau kita memang orientasinya sama Tuhan, kita pasti akan melakukan segala hal tuh yang terbaik. Ya kurang lebih seperti itu. Ya apalagi sekarang masa-masa COVID ya, saya juga ngalamin. Maksudnya pas itu saya kena pressure, dan saya lulus pun kena pressure. Jadi saya sadar bahwa tekanan itu penting. Kalau kita tidak dapat tekanan, kita tuh tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jadi anggaplah masalah itu sebagai sarana di mana kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena hidup itu cuma ada 2. Kamu sukses, nyerah. Gagal itu proses dari sukses. Jadi kita tuh tidak boleh nyerah, kita tidak boleh nyalahin keadaan. Misalnya kayak COVID sekarang, baliknya ke kitanya lagi, gimana caranya kita untuk menyesuaikan diri dengan COVID. Contohnya seperti saya, maksudnya sudah lulusannya corona, bingung nggak dapat kerja. Kalian pasti mikirnya bisa dapat kerja tahun lalu, saya bisa buktikan kok. Maksudnya dengan percaya dan dengan berusaha bisa diangkat juga kok jadi pegawai tetap. Puji Tuhan bisa seperti itu, dan itu juga terjadi juga di semester 7 juga seperti itu. Jadi intinya, kalau saya bisa bilang, intinya tekanan tuh harus ada. Enjoy aja. Karena Tuhan pasti menyertai kok. Kalau misalnya ada tekanan yang benar-benar berat, itu memang Tuhan persiapkan kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi aku juga mau punya pesan juga untuk terutama angkatan-angkatanku yang 2016 atau yang baru lulus atau wisuda. Bahwa kayak sekarang itu anggaplah keadaan corona ini sebagai tekanan. Maksudnya kita nggak bisa nyalain keadaan. Semua juga ngalamin hal sama. Semua posisinya down, semua juga susah mencari pekerjaan. Nah, tapi di posisi itu malah saya dibuat lebih berserah lagi kepada Tuhan. Karena saya tidak bisa ngelakuin apa-apa, saya cuma bisa melakukan hal yang terbaik. Misalnya di titik di mana yang lain masih leyeh-leyeh, saya sudah nge-apply kerja setelah skripsi. Saya nge-apply kerja, dan pertama saya mikirnya, bisa nggak ya diterima? Dan akhirnya awalnya juga diterima kerja cuma training gitu loh. Terus habis itu di pekerjaan saya juga bukan pekerjaan yang mudah gitu loh, supaya bisa diangkat sebagai pegawai tetap. Itu kayak tidak mudah gitu loh. Nah itu dapat lagi tekanan baru, disiapkan lagi untuk level yang lebih tinggi lagi sama Tuhan gitu loh. Jadi tekanan itu penting. Nah akhirnya maksudnya saya di sini bisa ngomong bahwa kita tuh tidak bisa ngadain keadaan di mana ngomong ada statement di COVID, aku tidak bisa cari kerja, semua PHK. Buktinya saya di sini bisa ngomong dengan penyertaan Tuhan di sini, saya bisa dapat pekerjaan tetap.
Ada kok, pasti jalan itu pasti ada. Cuma pertanyaannya balik ke kita mau keluar dari zona nyaman atau enggak? Kita mau ditekan nggak untuk supaya dipersiapkan untuk level yang lebih baru. Misalnya kayak sekarang ini, puji Tuhan saya sudah diangkat sebagai pegawai tetap juga karena diproses juga. Malah di tempat kerja lebih diproses lagi, di mana aku harus lebih berserah lagi, di mana rutinitasku yang dulu cuma sebelum kerja tugas, aku dibuat sampai aku terpanggil untuk pagi malam aku baca Alkitab dan penyembahan, dan juga sampai terpanggil karena benar-benar nggak tahu ngapain, orientasinya jadi ke Tuhan, sampai aku juga puasa. Sampai akhirnya kayak ada level baru gitu loh. Maksudnya dengan adanya tekanan itu malah buat kamu menjadi orang yang baik. Jadi enjoy tekanan atau enjoy masalah yang kamu hadapi, tapi jangan nyalahin keadaan. Lebih ke arah kita yang menyesuaikan diri kepada keadaan. Jadi jangan pernah nyalain keadaan. Kalau ibaratnya gara-gara COVID aku nggak bisa kerja, enggak. Ini aku buktikan di sini, aku sebagai aku yang berada di sini sekarang, aku sudah diangkat sebagai pegawai tetap juga karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ikut campur tangan di sini, mungkin kalau aku nyantai-nyantai juga aku masih di rumah main game tiap hari dan lain-lain. Sekian.